Assalamualaikum, selamat siang sahabat-sahabatku. Kegiatan hari ini saya lagi ngerumat jimat pusaka keris. Jadi ini pusaka Lok 7. Ini kalau saya lihat gonjonya, ini produk Empu Supa. Dan saya meyakinin ini pusakanya Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Itu. Jadi pusaka, salah satu pusaka agamanya Sultan Hadiwijoyo. Ini bahannya dari meteor, sangat ini banget, jadi hitam kereng gitu kan. Itu, dan ini sebagai bukti kalau udah lama ini udah erosi. Nih, sahabat-sahabatku. Ini erosi kan. Nih, erosinya. Ini bahannya, gonjonya, produk Empu Supa. Dan ini ada ininya sahabat-sahabatku. Wah, ini gajah, tinata emas gajah. Jadi ada gajah, ini emasnya. Kemudian ini naga, ini naga, karena ada kakinya, kepala naga, badannya. Kemudian selutnya. Jadi inten, jadi inten sama perak, seperti itu. Ini gagangnya, ini dari tanduk. Ini kalau saya lihat tanduknya tanduk kerbau. Gagangnya tanduk karena warnanya hitam. Itu, sahabat-sahabatku. Jadi keris ini kalau zaman dahulu itu apa, sahabat-sahabatku? Jadi simbol dari kekuasaan. Jadi semakin agemannya itu, pusakanya itu ampuh, dijaya, maka itu simbol kekuasaan. Makanya kalau di zaman ini, zaman Sultan Hadiwijoyo itu terkenal ada keris Nogososro Sapu Inten. Dan keris setan kober, kerisnya Aryo Penangsang. Kalau Sultan Hadiwijoyo, kerisnya itu keris Carubu. Keris Carubu itu buatannya Empu Supa atas permintaan dari Sunan Kalijogo. Kalau setan kober itu pemberian keris pusaka dari Sunan Kudus kepada Aryo Penangsang. Jadi sahabat-sahabatku, kalau menilik sejarah bahwa Indonesia itu lahir tidak terlepas dari kerajaan-kerajaan besar. Dari Singosari, kemudian Majapahit, kemudian kerajaan Islam dimulai dari Demak Bintoro. Demak beralihlah ke Pajang, kemudian ke Mataram, Yogyakarta. Itu kemudian dari Mataram itu sempat ke Pleret, kemudian ke Kartosuro, barulah pecah menjadi 3, Kesultanan Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran. Karena apa? Kekuasaan, karena dilambangkan sebuah senjata, sebuah pusaka. Pusaka itu kan pamornya yang luar biasa, dan pusaka itu selain sebagai ageman, itu juga sebagai sarana untuk membunuh lawan-lawannya. Gitu. Jadi rata-rata di dalam pelaksanaannya pusaka keris ini dihunus itu dalam rangka bukan untuk perang jarak jauh, jadi perang jarak dekat gitu, posisinya. Atau posisinya itu untuk membunuh lawannya secara tersembunyi, senjata pusaka keris. Ini sebagai argumen pamor. Jadi
kekuasaan yang ditandai itu dengan lambang-lambang pusaka yang ada itu menunjukkan bahwa zaman dahulu kekuasaan itu selalu ditandai dengan intrik. Gitu. Kalau sekarang politik, gitu. Kalau dulu intrik kekuasaan macam-macam. Itu bisa melahirkan huru-hara, juga bisa melahirkan strategi yang secara halus. Huru-hara peperangan di dalam posisinya itu perpendahan di dalam pelaksanaannya dari Majapahit ke Demak Bintoro itu sebenarnya dimulai dengan proses peperangan yang sebenarnya itu antar keluarga. Nah, intrik kekuasaan yang sangat luar biasa, dan itu kadangkala sesama garis keturunan saling membunuh itu ya karena pusaka kekuasaan, bukan pamor. Karena apa? Karena tidak bisa menahan diri. Padahal itu seperti, bayangkan aja, kerajaan Demak itu beralih dari sepeninggal Pati Unus, itu kan anak-anaknya sebenarnya berebut kekuasaan untuk pengganti sebagai sultan. Bayangkan saja ketika Pangeran Kikin atau yang dikenal dengan Pangeran Sedolepen yang dibunuh oleh Raden Prawoto atau Sunan Prawoto. Itu dia membunuh itu karena apa? Itu penggantinya nanti adalah saudaranya, yaitu Sultan Trenggono, yaitu Sultan Trenggono itu bapaknya Raden Prawoto. Karena kalau penggantinya bapaknya, maka dia nanti akan menjadi penguasa. Kenapa menjadi penguasa? Karena saudaranya itu perempuan-perempuan. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi ketika Sultan Trenggono meninggal, memang yang menggantikan adalah Raden Prawoto. Raden Prawoto itu di dalam pelaksanaan akhirnya juga meninggal, dibunuh oleh utusan Haryo Penangsang. Karena merasa mestinya yang menjadi raja itu adalah bapaknya, Pangeran Sedolepen ini. Sehingga sempat di dalam posisinya itu kerajaan itu beralih ke Haryo Penangsang di Jipang. Jipang Panulan itu berada di Blora. Bah, intrik itu di dalam posisinya ketika Jipang di dalam, makanya terus ada sayembara. Ini Sultan Hadiwijoyo ini ketika ini tidak mau berhadapan dengan Haryo Penangsang ini ada beberapa hal menurut sejarah, yaitu karena dia sebagai anak mantu bisa jadi, atau karena kadigdayannya itu Haryo Penangsang itu yang luar biasa, makanya diberikanlah sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Haryo Penangsang akan diberikan hadiah tanah alas Mentau. Kalau dilihat dari sini, itu karena memang kekuatannya Haryo Penangsang itu yang luar biasa. Sehingga untuk membunuh Haryo Penangsang itu dengan intrik juga, dengan strategi. Yaitu bagaimana mempersiapkan yang suruh lawannya itu adalah Danang Sutawijoyo, anaknya Ki Ageng Pemanahan. Itu di Bengawan Sore. Itu sampailah di dalam posisi itu, beralihlah itu pemerintahan setelah Haryo Penangsang meninggal, pemerintahan Demak beralihlah ke Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo. Pemerintah di Pajang ini pun itu akhirnya juga dirongrong oleh Sultan Sutawijoyo, Panembahan Senopati atau Danang Sutawijoyo. Itu yang ada di Mentau, Mataram. Karena apa? Dalam posisinya ya itu tadi, semua kekuasaan selalu diperoleh dengan intrik. Di mana Danang Sutawijoyo pun dapat kewahyuan untuk menurunkan raja-raja besar itu pun juga dimulai dengan intrik. Bagaimana perebutan wahyu kerajaan antara Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan, yaitu wahyu kelapa atau degan, kelapa muda degan yang dia ada di Gunung Kidul sana pada waktu itu bertapa di sana. Itu perebutan itu kan
itu terjadi perebutan, akhirnya pembagian. Itu. Sehingga Gareng Sutowijoyo itu mendapatkan wahyu untuk menjadi raja besar, nantinya menurunkan wahyu itu juga karena bapaknya merebut wahyunya Ki Ageng Giring. Gitu. Makanya keturunannya Panembahan Senopati pun juga tidak akan mulus berjalan lama di dalam pemerintahannya sehingga ketika garis keturunan ketujuh pun itu digantikan oleh keturunan Ki Ageng Giring karena udah kesepakatan. Itu siapa? Jadi ketika Amangkurat itu mempunyai anak yang itu cacat, itu kemudian minta untuk bayinya itu diobati oleh Ki Panembahan Kajuran. Jadi Panembahan Kajuran itu di dalam Bayat gitulah. Itu terkenal sakti. Istrinya ini baru punya anak juga bayi. Istrinya ini merupakan keturunan Ki Ageng Giring. Itulah. Nah dari sinilah anak yang cacat itu digantikan, itu Pangeran Puger itu. Nanti yang menggantikan itu keturunan yang selanjutnya Ki Ageng Giring. Sehingga itulah kekuasaan penuh intrik. Gitu. Dan nanti pun kekuasaan di kerajaan itu raja berapa ya di Kesultanan Yogyakarta itu yang itu dibunuh oleh istrinya sendiri. Sehingga pergantian kekuasaan selalu dengan intrik. Nah itu sejarah sebelum Indonesia merdeka. Nah di pemerintahan setelah Indonesia merdeka, pergantian kekuasaan itu tidak terlepas dengan intrik. Apakah itu intrik huru-hara atau intrik-intrik kekuasaan? Bagaimana peralihan Presiden Soekarno kepada Pak Harto itu ada peristiwa G30 SPKI. Bagaimana peristiwa peralihan Pak Harto kepada direformasi itu selalu dipenuhi dengan huru-hara, ya kan? Itu akhirnya jadilah presiden terpilih Gus Dur. Pak Habibie ini kan presiden masa transisi karena konstitusi sebagai wakil presiden, tapi secara real hasil pemilu digantikan oleh Gus Dur. Gus Dur digantikan oleh Bu Mega juga melalui diturunkan kekuasaan. Penggantian Bu Mega pun kepada Pak SBY juga melalui intrik. Intrik apa? Yaitu harus memecat Pak SBY dulu, kemudian Pak SBY menjadi lawan politiknya. Demikian juga pergantian politik dari Pak SBY kepada Pak Jokowi. Itu Jokowi ini kan ibaratnya diibaratkan kelasnya pada waktu itu distandarisasi kelasnya kepala daerah. Cuma wali kota, bupati wali kota, mosok langsung sebagai presiden. Itu di pemerintahan Pak SBY paling tidak yang punya kelas internasional, lulusan luar negeri dan sebagainya. Itu. Tapi akhirnya yang dari tukang mebel yang menjadi kepala daerah tingkat kota itu melesat menjadi gubernur langsung menjadi presiden. Itu merupakan bagian dari intrik kekuasaan. Tetapi sahabat-sahabatku, kalau kita lihat setelah merdeka ini, pengganti kekuasaan itu penggantinya bukan regenerasi dari kalau dulu kerajaan itu garis keturunan itu selalu penggantinya itu adalah rival politiknya. Gitu. Coba kalau dilihat penggantinya Pak Karno, Pak Harto itu rival secara politik. Pak Harto digantikan oleh Gus Dur. Almarhum Gus Dur ini pengkritik kerasnya Pak Harto. Ya. Demikian juga Gus Dur diturunkan di dalam karena apa? Yang menang kan mestinya PDI. Presidennya PDI kok bisa Gus Dur kan gitu kan. Nah, akhirnya Mega ini kan merasa bahwa dikerjain nih. Jadilah dia presiden, proses itu kan. Bu Mega jadi presiden yang menggantikan Pak SBY. Yang itu harus melalui intrik, ibaratnya cengeng ataupun apa dan sebagainya. Itu selalu rivalnya. Itu. Pak Jokowi pun demikian menggantikan Pak SBY bukan merupakan bagian garis ini. Karena apa? Itu rival politik di dalam posisi produk yang dibawa oleh partai PDI Perjuangan. Sehingga itu pergantian kekuasaan itu selalu rivalitas. Itu selalu dengan intrik.
Jadi sebenarnya sama sejak zaman kerajaan dari Singosari, Majapahit, Demak, Bintoro, Pajang, Mataram, kemudian berpindah Kartosuro, berjadi Kesultanan Yogyakarta maupun Kasunanan Surakarta menjadi Mangkunegaran. Itu selalu diwarnai dengan itu. Dan proses setelah merdeka itu penggantinya selalu dengan rivalitas. Nah sekarang, proses sekarang Pak Jokowi mau menyiapkan pengganti regenerasi yang bukan rivalitasnya, yaitu antara Ganjar Pranowo atau dengan Prabowo. Walaupun dulu Prabowo rival, tapi sudah merupakan bagian dari koalisi. Berarti satu-satunya rival yang sekarang muncul hanyalah Anies Baswedan. Ini kita lihat di dalam pelaksanaannya. Apakah 2024 ini nanti penggantinya juga rivalnya, sebagaimana pendahulu-pendahulunya. Nah ini di dalam posisi. Tetapi satu hal, proses rivalitas ini orang bisa menghalang-halangi, sebagaimana Ki Ageng Pemanahan menghalangi keturunan Ki Ageng Giring dengan meminum wahyunya kelapa muda, degan muda ini tadi. Tetapi itu tidak langgeng. Karena apa? Tetap kalau itu haknya Ki Ageng Giring, maka akan menjadi haknya Ki Ageng Giring. Begitu. Itulah ini. Demikian di dalam posisi rumusan kekuasaan gitu. Kekuasaan itu tidak akan ada yang langgeng gitu. Jadi tidak perlu dilakukan pemaksaan ini. Karena apa? Ketetapan nas hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita lihat di 2024 ini gitu. Karena apa? Peluang untuk bahwa kondisi bahwa itu untuk yang jadi rivalnya ini Anies mulai, berarti kalau kita lihat analisanya mulai dari Formula E mau di proses hukum, kemudian kendaraan politiknya. Kalau sampai dia mendapatkan kendaraan politik, maka itu akan menjadi peluang. Berarti pengganti rivalitas itu akan menjadi benar-benar terjadi gitu. Tetapi kalau Pak Jokowi di dalam posisinya ini bisa menunjukkan itu, maka dia sebagai kepala negara, sebagai presiden yang kekuatan dan kekuasaannya mengalahkan pendahulu-pendahulunya, baik Pak Karno, baik Pak Harto, baik Gus Dur, baik Megawati maupun Pak SBY itu. Karena apa? Dia tidak bisa menurunkan generasinya kepada generasi penerusnya. Tetapi Jokowi mampu itu menjadikan sesuatu kan kekuasaan. Berarti dia benar-benar pemimpin yang memiliki pamor. Tapi kita lihat saja 2024. Karena apa? Kalau secara analisa, saya sebagai orang yang di luar garis partai ataupun garis politik, gitu. Kalau rival sampai Anies Baswedan ini memiliki kendaraan partai, itu, kemudian dia mampu mendapatkan pasangan calon wakil presiden itu yang benar-benar merupakan bagian dari kekuasaan, bagian dari pemerintahannya Pak Jokowi, wakil presidennya ini, maka peluang untuk dia jadinya akan lebih besar. Gitu. Hal-hal itu. Walaupun dia dihambat dengan proses hukum, dihambat dengan diganggu di dalam pelaksanaannya itu hanya akan membuka peluangnya menjadi lebih besar. Gitu. Nah, hal-hal ini kalau menurut analisa saya, ini adalah pertarungan bagaimana Pak Jokowi akan menunjukkan menjadi pemimpin besar, itu bahwa dia bisa melakukan regenerasi. Berarti dia benar-benar pemimpin besar daripada pendahulu-pendahulunya. Gitu. Tetapi kalau menurut hukum alamnya, maka penggantinya adalah selalu rivalitasnya. Gitu. Nah, ini kita lihat bagaimana di 2024 ini nanti. Pertarungan ini yaitu politik, yaitu tadi kekuasaan selalu penuh dengan intrik. Jadi sahabat-sahabatku,
Kalau kekuasaan ditandai dengan pamor senjata, maka dia tidak akan langgeng. Gitu. Tetapi kalau kekuasaan tidak ditandai dengan pamor senjata, maka kalau senjata ini kita sarungkan, tidak kita gunakan untuk merebut kekuasaan, kita jadikan ageman, maka insya Allah kekuasaannya akan langgeng. Karena apa? Leluhur-leluhur kita yang berkuasa dengan mengandalkan kekuatan senjata, dia akan jatuh. Tidak terjadi kelanggengan regenerasi. Tapi kalau senjata ini dipersarungkan tanpa intrik, maka insya Allah akan melindungi. Itu sahabat-sahabatku, filosofi kalau kita merumat jimat. Begitu sahabat-sahabatku, selamat beraktivitas, selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.